Assalamualaikum. Hi guys, today I'm going to show you on how to make the beef steak rollad. Kali ini, saya akan membagikan cara simple membuat rollad gulung daging sapi. Yang ini mantap banget disajikan hangat-hangat dengan saus kesukaan. Pastinya juga bisa jadi pilihan menu yang pas saat Hari Raya Idul Adha nanti. Selain itu juga bisa sekalian bikin banyak untuk stok bekal sekolah si kecil ya. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan dulu untuk bahan kulitnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 3 butir telur kocok lepas, 5 sendok makan air bersih, 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok makan tepung jagung atau tepung tapioka. Aduk hingga rata. Sekarang langsung kita dadar dulu untuk dijadikan kulit rollad ya. Panaskan teflon dengan diameter sekitar 20-22 cm. Tuangkan sedikit minyak goreng lalu oles hingga rata. Tuangkan adonan telur secukupnya. Ini saya dadar menjadi 3 bagian karena diameter teflonnya itu cukup besar, yaitu 20 cm. Jadi kalau misalnya diameter teflonnya itu sedikit lebih kecil, silahkan dibuat menjadi 4 bagian ya. Dadar sisanya hingga adonan telur habis. By the way, ini terlihat ada yang menggumpal karena tadi itu adonan telurnya lupa disaring ya guys. Jadi kalau mau hasil yang mulus, silahkan adonan telurnya disaring terlebih dahulu. Oke, sisihkan. Berikutnya kita buat untuk isian rollad. Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram file daging sapi, potong-potong agak kecil. Jadi dagingnya ini kita haluskan dulu. Dan seperti biasa, saya menggunakan food chopper andalan dari Mito Chiba. Giling hingga halus. Sisihkan. Selanjutnya, dalam wajan atau teflon terpisah, tuang secukupnya minyak goreng untuk menumis. Masukkan potongan bawang bombay. Ini adalah 1 buah bawang bombay yang dipotong dadu kecil-kecil. Tumis hingga harum. Tambahkan bumbu yang dihaluskan. Ini adalah 5 siung bawang putih dan 1/4 buah pala yang dihaluskan. Tumis hingga bumbu layu. Masukkan 2 batang daun bawang yang dirajang halus. Lalu 1 sendok teh garam halus. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya itu bisa menggunakan Knorr, Masako, Royco, Totole. Jadi sesuai selera saja ya. Setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian setengah sendok teh merica bubuk. 2 sendok makan bawang merah goreng, remas halus. Aduk hingga rata. Lalu matikan kompor, diamkan hingga agak dingin. And a few moments later,
Nah, ini dia. Setelah agak dingin, masukkan daging yang sudah digiling tadi. Tambahkan 5 sendok makan tepung panir atau sekitar 25 gram. 1 butir telur yang dikocok lepas. Aduk hingga rata. Jika perlu, haluskan kembali dengan menggunakan food chopper agar tekstur rolat benar-benar lembut. Nah, seperti ini nih hasil akhirnya. Sisihkan. Selanjutnya, siapkan daun pisang untuk membungkus gulungan rolat. Dan biar lentur, daunnya ini dipanaskan sebentar ya. Oke, jika tidak ada daun pisang, kita bisa menggunakan kertas aluminium foil. Nah, sekarang waktunya digulung dan dibungkus. Ambil 1 lembar dadaran telur. Karena ini dadar telurnya ada 3 lembar, jadi untuk adonan dagingnya juga saya bagi menjadi 3 bagian agar sama besar. 1 bagian ini sekitar 240 gram. Gulung sambil agak ditekan. Lakukan sisanya hingga habis. Kemudian, bungkus dengan menggunakan daun pisang. Semat ujungnya dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi. Nah, sementara yang satunya ini tadi sengaja saya bungkus dengan aluminium foil ya. Well guys, so 1 resep ini itu bisa jadi 3 gulung dengan berat masing-masing sekitar 240 gram. Maka total semua jadi sekitar 720 gram. Langkah berikutnya, panaskan kukusan. Setelah panas, kukus hingga matang kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit. And 30 minutes later. Nah, ini dia, role daging sapi sudah matang. Oh, yang dibungkus daun pisang ada yang robek 1 ya, but it's okay, nggak masalah. Sekarang, diamkan hingga rulat benar-benar dingin. And 6 hours later. Nah, ini sengaja saya diamkan hingga benar-benar dingin supaya waktu diirisnya itu tidak rawan pecah ya. Tuh, jadinya seperti ini. Kalau sudah dibuka begini, selanjutnya tinggal diolah sesuai selera masing-masing. Gulungan rulat ini bisa langsung digoreng dengan sedikit margarin atau minyak goreng hingga kulit luarnya kuning kecoklatan. Atau bisa langsung di oven hingga kuning kecoklatan ya. Cuma kalau saya sendiri, ini saya potong-potong dulu ya, biar enak saja sih nyimpan di kulkasnya. Dan kalau suka, setelah dipotong begini juga bisa langsung dimakan. Karena ini kan emang sudah matang. Kalau saya sendiri justru lebih suka yang cuma dikukus begini ya. Dan ini tadi 3 gulung rolat itu bisa jadi 36 potong. Cuma sudah dicomot bolak-balik sama si kerucil dan emaknya ya. Jadinya ya tinggal segini deh sisanya. Nah, kapan hari itu saya goreng begini juga hasilnya makin nampol. Ini saya menggunakan grill pan serbaguna dari Maxim. Jadi yang ini praktis banget karena bisa memasak 2 jenis makanan sekaligus ya. Yang satunya dipakai menggoreng rolat. Dan di sisi lainnya saya gunakan untuk merebus sayur buat teman makan rulat. Gimana? Mantap kan ya?
Tuh hasil gorengnya juga cantik, berasa lagi masak barbeque gitu. Oke, buat kalian yang tertarik dengan alat masak yang satu ini, silahkan cek link di deskripsi video ini. Selesai, rulat daging sapi siap disantap dengan sayuran dan saus kesukaan. Dan ini saya cuma menggunakan saus mayonis dan sambal botolan biasa ya. Dan berikutnya tips dan trik seputar rulat daging. Untuk pembuatan kulit rulat, itu agar lebih rapi lagi bisa menggunakan teflon jenis kotak seperti ini ya. Dan agar hasilnya lebih besar, kita bisa menggunakan 2 kulit dengan cara dicecer seperti ini. Dengan begitu, hasil gulungan yang dibuat itu bisa lebih besar lagi. Cuma untuk satu resep jadi 2 saja, enggak yang 3 kayak tadi. Tapi hasil potongannya juga jadi lebih besar, jadi silahkan digulung dan dibentuk sesuai selera. Untuk durasi waktu mengukus, jika gulungan rulatnya itu lebih besar, tentu saja waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, yaitu sekitar 40-45 menit. Dengan begitu, hasil rulat bisa matang luar dalam. Nah, sementara untuk penggunaan bungkusnya, menurut saya sih masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita bungkus dengan menggunakan daun pisang, sudah pasti aromanya itu lebih harum dan lezat. Cuma untuk hasilnya, jika kurang rapat, maka gulungan rulat jadi lebih rawan renggang seperti ini ya. Kulitnya itu enggak yang menempel kuat gitu. Bandingkan dengan ini, jadi jika menggunakan pembungkus aluminium foil, itu memang aromanya enggak yang seharum daun pisang. Cuma hasil rulatnya itu terlihat lebih padat dan cantik. So, mau menggunakan daun pisang atau aluminium foil? The choice is yours. Untuk pengolahan rulatnya, jika suka tekstur yang lebih kering, goreng rulat dengan dipotong terlebih dahulu, lalu digoreng dengan minyak banyak. Tuh hasilnya jadi terlihat kesat. Atau lebih suka kulitnya saja yang kering? Boleh, silahkan digoreng dalam keadaan masih belum dipotong. Oke, jadi silahkan olah rulat sesuai selera masing-masing. And the last but not least, jika sudah dikukus, rulat bisa ditempatkan di wadah tertutup lalu disimpan di kulkas sebagai stok. Jadi kalau lagi pengen ya tinggal digoreng gitu. Untuk penyimpanan di kulkas itu bisa awet hingga 4-5 hari. Dan jika ingin awet lebih lama lagi, simpan di freezer dengan wadah tertutup. Dengan begitu, rulat bisa tahan hingga 3-4 bulan. Sama seperti nugget, rulat ini juga bisa jadi ide bisnis usaha. Cuma karena yang ini campuran tepung rotinya itu sedikit, jadi sepertinya juga harganya cukup lumayan ya. Kalau ingin dijual dengan harga terjangkau, rulat ini bisa dicampur dengan tahu yang dihaluskan, atau takaran tepung rotinya itu ditambah lagi, atau bisa juga ditambah dengan wortel yang dicincang halus seperti ini. Jadi yang saya bikin terakhir tadi itu menggunakan tambahan wortel dan hasilnya jadi lebih banyak ya. Oke, demikian tadi cara membuat rulat gulung daging sapi ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.